Banyak orang berpikir dengan menjadi orang Kristen, baik sejak kecil maupun dengan mengaku lewat perkataan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadikan mereka otomatis menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ketahuilah, belum. Saya harus terus terang ngomong, belum. Sebab menjadi pengikut Tuhan Yesus itu berarti siap untuk meneladani hidupnya. Kalau kita melihat hari pemberitaan pada umumnya di gereja, mereka hanya mendengarkan sebuah khotbah-khotbah yang untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka atau dunia orientasi. Padahal untuk menjadi pengikut Tuhan itu betul-betul harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kalau beberapa tahun lalu saya sering mengkhotbahkan, mari kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Jemaat kan kalau lihat begini, dengar begini kan bingung. Ayo teladani Tuhan Yesus. Pandanglah pada Yesus. Mereka tidak melihat Tuhan. Mereka melihat gembala, pendeta, pemimpin mereka. Nah, kalau pemimpin mereka karakternya pemarah, gayanya arogan, ngomongnya kasar, maka jemaat akan menjadi kabur. Kalaupun jemaat itu adalah jemaat yang taat kepada pemimpin, maka jemaat itu akan mengikuti teladan gembalanya, karena mereka berpikir gembalanya pengikut Yesus. Tentu gembalanya meneladani kehidupan Yesus. Kalau semisal saya pernah melihat ada gembala jemaat nih ya, makan di restoran, angkat kaki, pukul meja, ngamuk, telat diantar makanan. Nah, di sana ada jemaat. Kalau jemaatnya taat pemimpin, maka mereka berkata, oh inilah seperti Yesus. Dan kalau mereka pun mendapatkan khotbah-khotbah, mereka hanya diberikan makanan atau dikutipkan ayat-ayat yang senangkan mereka. Kamu akan kaya, Tuhan Yesus datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kemuliaannya, keperluanmu akan dicukupkan. Kita harus melihat konteksnya, itu Tuhan bicara di mana. Jangan kita pukul rata semua. Karena berkat di dalam perjanjian lama memang orientasi kepada kekayaan. Makanya dikatakan berkat bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Kamu akan naik dan tidak turun. Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan diperluas dengan doa Yabes, wilayahmu akan semakin luas. Tidak ada penyakit menimpa engkau. Itu kan semua perjanjian lama. Nah, ketika orang-orang seperti ini yang diarahkan kepada ketaatan di dalam umat orang Israel, maka mereka berkata, itu perjanjian lama bro. Tetapi orientasi berkat kekayaannya mereka mau. Kalau kita mengikuti perjanjian baru, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak siap melepaskan segala sesuatu, kamu tidak layak menjadi muridku. Nah, mari sebab itu saya akan melanjutkan kembali yang kemarin tentang pertandingan iman. Ya, sehingga kita tidak boleh berhenti menjadi orang Kristen saja, tetapi tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai guru agung kita dan tujuan iman kita.
Ya. Hari ini kita sangat sulit membedakan mana pendeta, mana pengusaha. Di mana lagi kalau mereka itu misalnya usaha, pekerjaan, pelayanan mereka itu maju begitu. Agak susah kita membedakan mana pengusaha, mana hamba Tuhan. Kenapa saya katakan susah? Karena sama-sama mereka money oriented. Sama-sama mereka orientasinya adalah uang. Lihat aja di kota-kota besar. Terlebih kalau misalnya di luar negeri, di barat sana, pendetanya kaya-kaya, yang mereka beli bukan lagi mobil, pesawat-pesawat yang mahal. Mereka tidak menghidupi kehidupan Yesus dari Nazaret lagi. Mereka tidak lagi meneladani guru agung mereka. Dan memang yang benar dan ini sebaiknya dilakukan kalau mau kembali kepada ajaran Injil yang murni. Tapi memang sulit ya. Saya katakan sulit, tapi bukan berarti mustahil. Nah, disinilah kita perlu melihat ayat-ayat kata tidak mustahil bukan untuk pemenuhan jasmani kita, tetapi tidak mustahil untuk kita berubah. Karena menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah kita siap berubah menjadi seperti apa yang kita ikutin. Kan sekarang kan mau lihat orang Kristen zaman now kan begitu. Kalau ngomong soal berkat untuk dirinya sendiri, dengan mudah mereka aminkan. Tapi ketika untuk disuruh meninggalkan sifat lama mereka, meninggalkan manusia lama mereka, mengenakan kehidupan Kristus, mereka berkata, "Nggak bisa bro, kita manusia biasa. Roh penurut daging lemah." Ketika Tuhan meminta, Tuhan mau mengingini, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengingini hidup kita sepenuhnya. Kita berkata, "Nggak bisa, Tuhan mengerti bro. Kita yang manusia terbatas, kita pasti berdosa, kita pasti punya kelemahan." Tetapi kalau untuk kamu pasti sukses, kamu akan diberkati berlimpah, limpah, limpah. Penyakitmu yang sakit ini pasti sembuh. Kita dengan mudah berkata, amin. Karena sesuatu yang untuk kita, untuk kesenangan kita, untuk hobi-hobi kita, untuk pemenuhan duniawi kita, kita aminkan. Maka saudara jangan heran kalau sekarang banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan karena mereka hanya mau dipuaskan. Dipuaskan untuk supaya Tuhan sebagai penyedia kebutuhan mereka di dunia ini. Padahal Injil yang murni tidak berkata begitu. Injil yang murni mengajarkan kamu harus mengikut aku dan matikan segala kedaginganmu. Untuk matikan kedagingan ini saudara, ini tidak mudah. Ya, ini butuh waktu. Maka Tuhan kasih waktu 70, 80 tahun untuk berubah. Bukan untuk kita mengejar, memuaskan hawa nafsu kita. Bukan untuk kita supaya bisa dipenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan itu saudara, bukan. Ini sudah bukan hanya menyimpan, ini sudah menyesatkan. Kalau agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan mengajarkan seperti itu, atau penyembahan-penyembahan berhala, kamu kasih ini, kamu dapat itu. Itu bukan Tuhan Yesus saudara-saudara. Itu miskin. Selalu Tuhan bicara soal kerajaan surga dan kebenarannya. Tapi gereja selalu menafsirkan yang gereja money oriented. Selalu menafsirkan dengan hal-hal yang fana, dengan berkat-berkat mamon, dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus dengan benar, mereka tidak mengizinkan hidupnya digarap untuk masuk dalam pertandingan iman. Kalaupun mereka membicarakan kasih, tetapi mereka tidak melakukan kasih. Apalagi kalau gereja-gereja sudah seperti institusi besar-besaran, maka di situ banyak bicara kasih. Tetapi biasanya ya tidak semua, ada juga, tapi rata-rata sudah seperti ini Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak melakukan kasih lagi.
Bahkan Bill Gates yang seorang yang kaya raya, sekalipun tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetapi seorang Bill Gates bisa membagikan kekayaannya yang begitu besar. Dia bisa menyumbang dalam nilai yang nominal yang sangat gede untuk sosial kemanusiaan. Namun gereja yang katanya sebagai wakil Tuhan di bumi, tidaklah demikian lagi. Bahkan mereka juga seringkali berkata, ini celaka saudara-saudara. Dengan mereka merasa mereka punya apartemen yang banyak, rumah yang besar, harta yang berlimpah, deposito yang banyak. Mereka berkata, mereka diberkati Tuhan. Padahal mereka sedang mengumpulkan hartanya di dunia. Padahal yang Tuhan mau jaga hatimu. Jangan terlalu jauh jaraknya antara gembala dengan jemaat dalam hal kekayaan. Jangan terlalu jaraknya bagaikan langit dan bumi. Gembalanya kaya raya, jemaatnya miskin papa. Jangan saudara-saudara. Jangan. Saudara sudah memarkir hatimu di dunia. Celaka saudara. Mari. Maksud saya ngomong gini apa? Kalau saudara-saudara memang merasa sudah sangat diberkati, tetapi engkau sangat sedikit membagikan kekayaanmu kepada pekerjaan Tuhan, atau kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, atau gereja-gereja yang susah. Saudara miskin. Saudara ngaku diberkati, tapi pelit dalam memberi. Orang dunia tidak mengenal Tuhan dan kasih Tuhan. Mereka jor-joran dalam menyumbangkan nilai-nilai sosial. Maka saya tadi singgung, sebaiknya jangan sampai antara gembala jemaat dengan jemaatnya memiliki jarak terlalu jauh dalam hal finansial. Maksudnya apa? Kalau memang engkau mampu tolong jemaat, maka tolonglah mereka supaya jaraknya nggak terlalu jauh. Supaya kalau saudara-saudara punya gereja yang dalam secara fisik sudah mewah, pastikan di sana nggak ada orang-orang miskin lagi. Tapi mereka betul-betul hidup, dan semua orang yang datang ke sana boleh merasakan Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Bukan hanya Tuhan bagi orang-orang kaya saja. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara tidak melakukan ini dengan baik atau kembali kepada rancangan semula, maka saudara akan menjadi produk yang gagal dari sebuah rancangan yang besar dari Tuhan. Saudara akan menjadi produk yang akan dibuang, sebab saudara tidak menjadi orang Kristen yang benar. Sebaliknya engkau menjadi orang Kristen aneh bin ajaib, karena sudah memperkaya diri dengan uang jemaat, dan lebih celaka mengaku diberkati oleh Tuhan. Padahal saya ulangi sekali lagi, merekalah orang yang paling celaka, yaitu mereka yang punya banyak harta tetapi sedikit di dalam menolong. Oleh karena kelakuan-kelakuan ini, maka hari ini gereja menjadi kesaksian yang memalukan. Sekarang apa bedanya pendeta-pendeta kaya dengan orang-orang dunia? Apa bedanya orang-orang Kristen dengan orang-orang dunia? Kalaupun ada yang memiliki kasih, seperti kalau kita melihat Mother Teresa mengabdikan hidupnya untuk pelayanan, masih ada, tetapi sedikit. Itulah sebabnya Tuhan pernah menyinggung bahwa di akhir zaman ini kasih akan menjadi pudar. Maka sebab itu orang Kristen, kembali pada fungsimu, jadilah terang, dan kita adalah garam dunia. Terang itu tidak ditaruh di bawah gantang. Terang itu tidak di dalam gereja saja, tetapi eklesia. Keluarlah, jadilah cahaya, jadilah terang. Manusia diselamatkan untuk menjadi orang yang bersinar, untuk menyatakan grand design-nya Tuhan, yang mana mereka menerima kasih karunia, yaitu mereka siap untuk dikembalikan pada rancangan semula dengan sebuah tujuan, yaitu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Amin.